Ada yang mati bawa surat tanah? Nggak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang baru. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan, betul juga kata Ustaz. Kenapa ini pengajian tidak buat di masjid? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam masjid? Sekarang saya baru tahu rahasianya. Kenapa tidak masuk masjid? Karena masjid tidak muat. Mana muat masjid? Ini kalau sampai masuk semua meletup masjid nih, meledak. Itu maka dibuat di tanah lapang. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ini Abdul Somad? Ceramahnya di tanah lapang, tidak ada orang dalam masjid. Makanya kau tengok betul-betul bodoh. Bukan orang itu tidak ke masjid, masjid itu tidak sanggup. Maka masjid hilang konsen saya nengok balon lepas. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kapas. Ustaz Abdul Somad hilang bahan ceramah, menengok balon ikan udah lepas. Jadi sholat ini mesti, ibu kalau anaknya nangis tolong belikan balon. Jamaah, jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Ini kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertobat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh, takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut? Abang ada pula acara main gaple sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi dek? Kata Ustaz Somad, bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu. Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah. Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniat. Kalau ada saudara kita di rumah karena sakit, karena tak bisa datang, dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak, mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh mak, menderita kalian. Dapat kalianlah istri kuntilanak. Macam mana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah. Mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga ya Allah. Bapak-bapak nih saking takutnya, diam.
Takut dia bininya nengok, awas kau bilang amin, awas. Dicubit biru kan kau nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, "Ayah kenapa tak salat?" "Ayah salat di Masjidil Haram." Mana bisa begitu? Dapat tak bisa anak sama istri main suruh? Salat ke masjid. "Ayah kok nggak salat?" "Ayah udah dewasa." Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid, insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, "Dulu ayah kau ada membawa kau ke masjid?" "Ada." "Sholat?" "Enggak." "Waktu ngambil daging kurban?" "Dulu kau ada emak kau membawa kau acara di tanah lapang rame-rame?" "Ada." "Acara pengajian Ustaz Somad?" "Enggak, dangdut." "Apa yang kau tengok waktu itu?" "Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh." Itu tidak terjadi di bumi Nangro, Aceh, Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri Seramo Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah. Hari ini apakah Nangro, Aceh, Darussalam masih serambi Makkah? Masih. Cobalah tengok anak-anak yang soleh. Anak SMA pakai peci, anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa. Kacanya Masya Allah, macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua. Luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta, "Ustaz Somad, tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid." Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmumnya. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang nyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdengar suara amin, tapi pas ditengok di belakang tak ada makmum. Rupanya makmumnya jin semua. Itu tidak terjadi di kampung kita, karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Bagaimana kalau ternyata besok subuh masjidnya besar, tidak ada yang berjamaah Pak Ustaz? Kalau sampai masjid ini ramai, bangunannya megah, tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Camat tak usah sebut, ada orangnya.
Maka kita jaga supaya jangan sampai kesetanan. Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid, surau, langgar, musola, ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah? Allahu Akbar. Ibu suruh anaknya, belikan kain kecil supaya anaknya semangat. Mama belikan apa tadi dari pasar? Ini ada yang kecil, nah. Apa kecil? Kain sarung kecil. Rajinlah dia pakai sarung. Pergilah dia ke masjid. Tapi ayahnya pula tak ke masjid, Pak Ustaz. Belikan juga sarung kecil. Kalau ayahnya tak ke masjid, jangan belikan sarung kecil. Belikan apa, Pak Ustaz? Kain kapan. Jadi ingat dia akan mati. Bapak mati. Ibu-ibu mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, tentara berani kalian, polisi mati, ustaz astagfirullah, aku pun sampai hati juga kalian. Semua kita akan mati, dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Nggak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang baru. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan, betul juga kata Ustaz. Yang setia menemani kita hanyalah sholat. Somat juga lagi. Sholat itulah yang menemani kita di liang lahan. Sholat itu menemani kita sampai ke padang mahsyar. Sholat itu menemani kita ke titian siratal mustaqim. Sholat itu memberatkan timbangan amal. Salat itulah yang mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Salat menyelamatkan dari azab neraka. Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah la ilaha illallah, salatnya sudah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Saya datang kemari pakai sorban. Sorbannya kecil kali. Saya memang biar kemana-mana bawa sorban kecil supaya bisa saya simpan di jaket. Karena kadang saya turun dari pesawat, kopernya belum dibuka, kadang ketinggalan pula di airport. Jadi saya bawa sorban kecil. Sampai di sini tak laku sorban kecil, dikasih sorban yang besar. Langsung abu memasangkannya ke leher saya. Allahu Akbar. Ini menjadi kenang-kenangan luar biasa. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini akhlakul karimah. Jamaahnya berakhlakul karimah. Mana bukti akhlakul karimah? Laki-laki di sini semua, perempuan di sini semua. Ada juga laki-laki, tengok. Ini akhlakul karimah. Tak boleh campur aduk. Tapi Pak Ustadz bilang tak ada campur aduk. Iya, di sini mana ada perempuan? Di sini Pak Ustadz kenapa bisa ada laki-laki? Mereka ini mengawal, menjamin bahwa benar-benar perempuan ini selamat dunia akhirat. Kita husnuzon aja lah sama mereka. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat. Karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin. Ustadz. Ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustadz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustadz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustadz. Bagaimana lah yang perlu kubalas Pak Ustadz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit.
Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawan itu menyuap dia. Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah, setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka nilai yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makan ya bang. Ibu mau menyuap bapak nih? Alah, malu pula dia. Mereka nilai yang setia sampai pintu liang lahat. Iya kan Bu? Habis itu dimasukkannya, dia pun pulang. Boleh saya bertanya? Janji, jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat, 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 sehat. Amin. Ini kalau nih, mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak nih orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut, itu yang beda. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap juga. Makan bang, makan, makan, makan. Sabar ya bang. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi. Terdengar suara azan berkumandang. Ayyalas salat. Meleleh air mata. Abang menangis kenapa? Mau sembahyang. Itulah dulu tuh sehat tak sembahyang mabuk. Mati kok kan. Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata bekasar begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang bang, malaikat maut ntar lagi sampai.